Baik, maaf tadi lupa terpencet record. Kita sudah terlanjur ditulis, tapi saya jelaskan saja ya dengan melihat yang sudah tertulis. Jadi mengintegralkan itu adalah caranya adalah kita tadi seperti biasa kita gunakan substitusi. U adalah X per A, DU berarti DX per A. Kemudian kita kerjakan, masukkan gitu ke sana. Nanti X kuadrat itu jadi A pangkat 2U kuadrat. Kemudian nanti dari DX itu akan muncul A1 lagi tambahan jadi A pangkat 3. Sinnya menjadi sin NPU DU seterusnya ya. Kemudian ini integral per bagian lagi, by part. Kita gunakan F nya ini bagian depan itu, yaitu F nya U kuadrat berarti F aksen 2U. G aksennya ini sisanya berarti G aksen adalah kalau integral G nya dapatnya min, karena integral dari sin adalah min cos, ada 1 per NP nya. Kemudian kita dapatkan F kali G. Ini A pangkat 3 kita keluarkan ya, kita keluarkan semua gitu. Integral yang depan kita dapatkan U kalikan G ya, U kuadrat kalikan ini, jadi bagian itu ada batasnya 0 sampai A, X nya tapi ya, ini X nya ini harusnya NPU tapi nggak apa-apa, kita masukkan X per A, nanti kalau ada U ini berarti nanti dia adalah si X per A ya. Kemudian bagian yang ini adalah ditambah dengan dikurangi harusnya minus integral GF aksen. G nya masukkan, ketemu dengan minus jadi plus. Kemudian ada F nya adalah 2U ya, F aksennya 2U DU. Nah integral yang hijau itu kita kerjakan di bawah. Kita kerjakan dengan cara yang sama tadi ya. Dengan cara yang sama kita dapatkan modelnya begini, 2U kalikan itu, ini F nya yang ini G aksennya itu. Kemudian kita dapatkan integral by part lagi seperti ini, kemudian menjadi yang bagian kedua. Nah integral kedua ini kita kerjakan ya, jadinya adalah cos dan muncul semacam ini. Kita kembalikan semua yang ada U nya, kita kembalikan menjadi X per A. Jadi nanti U adalah X per A U nya. Nah ini hasilnya kita masukkan ke atas tadi ya, masukkan ke atas. Kita masukkan, kita kembalikan lagi U adalah X per A, jadi X kuadrat per A kuadrat NP gitu, cos NP per A X. Ini hasil dari integral yang hijau itu adalah yang bawah itu ya, adalah plus 2X per A kalikan NP kuadrat sin NP per AX ditambah 2 per zoom 2 per NP pangkat 3 cos NP per AX ya. Batasnya dari 0 sampai A. Baik, ini adalah integral yang kedua. Integral yang kedua kalau kita masukkan ke tadi yang atas tadi ya, yang hijau di atas itu tadi. Nah, yang biru. Jadi kita sudah mengerjakan yang putih, sudah mengerjakan yang biru, sudah dapatkan dengan integralnya hasilnya itu. Sekarang kita gabungkan hasilnya. Jadi Cn adalah 2 akar 15 per A pangkat 3. Hasilnya adalah, diperhatikan sini sama-sama ada A pangkat 3 ya. Di luar ada A pangkat 3, di dalam ada A pangkat 3, semua ada dua-duanya. Jadi kalau kita keluarkan A pangkat 3-nya, keluarkan di sini akan menghabiskan itu, sehingga kita hanya perlu melihat yang dalam. Bagian dalamnya isinya minus X per A NP cos NP X per A tadi ya, ditambah 1 per NP kuadrat sin NP X per A. Oke, kemudian jumlahkan dengan yang bawah, yang ini yang biru. Yang biru ya, sebentar mohon maaf ada sedikit ralat ya, ralat di sini ada tanda negatif yang tertinggal ya. Tadi kan ada tanda
negatif di sini, negatif. Ini negatif A pangkat 3 masih kita tulis di situ. Ternyata di sini ketinggalan. Jadi ini harusnya minus A pangkat 3. Ya, minus A pangkat 3 di sini. Jadi kalau kita jadikan kita totalkan gitu ya. Kita totalkan di sana, maka di bagian yang biru itu masih ada tanda negatif. Di sini tuh negatif. Hasilnya adalah negatif A pangkat 3. Jadi nanti menjumlahkannya adalah ini negatif semua. Minus ini ada minus ketemu minus, ini ada, ini harusnya minus ya, minus ketemu minus jadi plus gitu, dia dapat plus x kuadrat per a kuadrat np cos np per ax. Lalu ini ketemu minus dengan plus jadi minus 2x per ini minus juga minus 2 per np pangkat 3 cos, kita perbesar, cos np per ax. Nah, kita masukkan nanti batasnya 0 sampai a gitu ya. Baik, cek dulu. Oke. Baik, kita masukkan sekarang batasnya 2 akar 15. Masukkan batas yang A sendiri ya, A dulu ya. Yang A itu nanti menghasilkan adalah cos NP gitu ya. Ini jadi A per A jadi seper NP min, jadi seper NP itu cos NP ditambah 1 per NP kuadrat sin NP plus ini A kuadrat per A kuadrat jadi habis 1 per NP kuadrat cos NP minus 2 X A per A jadi tetap A nya habis NP kuadrat sin NP ya, kemudian minus 2 per NP pangkat 3 cos NP. Ini bagian yang batas A. Kemudian yang batasnya 0, berarti kita minuskan nanti ya, semua diminuskan. Setiap tandanya itu kita jadikan kalikan minus. Minus ketemu minus jadi plus. Itu 0. Tapi 0 ya. Nah, ini jadi 0. Ditambah ini ketemu minus jadi minus. Minus 1 per NP kuadrat sin NP. Kemudian yang ini minus 0 tapi ya, x nya 0 jadi habis plus 0. Ini minus jadi plus. Nah ini harusnya minus ya. Minus ini jadi plus. 2 kali 0 0. Kemudian yang ini minus kalikan minus jadi plus 2 per NP pangkat 3 cos 0. Nah ini cos 0 tidak 0 ya. Hati-hati. Nah kita lihat ternyata ada yang bisa dikurangkan ya. Ada 1 per ini dan ini sama ini. Nah, jadi ini habis menghabiskan. Lalu ada lagi nggak yang bisa mengkurangkan ini ya, cos kita lihat. Oh iya, mohon maaf ya, ada yang salah tulis ini. Ini kalau kita track ya, ini 1 2 3. 1 2 3. Nah, yang kedua ini harusnya dia tidak ada tanda kuadrat. Entah kenapa saya tulis kuadrat ya, kepleset ini. Ini harusnya tidak ada tanda kuadratnya, kita hapus. Oke, nah sehingga yang suku 1 dan 3 ini habis karena sama, 1 plus 1 minus. Habis gitu ya. Kemudian apalagi yang bisa kita habiskan? Sin NP. Nah, sin NP ini selalu 0 karena n-nya kan bilangan bulat ya. Itu artinya kan 0pi, 1pi, 2pi, 3pi, sinnya selalu 0. Ini selalu 0. Jadi sisanya adalah minus 2 per NP akar 3, pangkat 3 cos NP sama yang ini. Ya, jadi sama depannya itu. Oh, jadi kita tuliskan Cn adalah 2 akar 15, keluarkan tetapannya 2
kalikan 2 per pi pangkat 3 yang cos 0 itu 1 ya, cos 0 itu 1, kemudian min cos NP. Oke, ini dia jawabannya ya. Ini jawaban secara umum. Lalu kita lihat lagi hasilnya bagaimana. Ini hasilnya adalah ada n-nya tadi ya, ini n-nya juga ketinggalan nih. Ini harusnya n pangkat 3 pi pangkat 3. Oke. Nah, kalau kita lihat cos NP itu kan dia nilainya itu min plus, kalau n-nya 1 dia nilainya adalah min 1, kalau n-nya 2 dia nilainya 0, kalau n-nya 0 dan seterusnya. Dimulai dari n1 tapi ya, n1. Jadi artinya dia berubah-ubah ganjil genap. Bisa juga kita tuliskan dalam bentuk min 1 pangkat n gitu. Kalau n-nya ganjil dia min 1, kalau n-nya genap dia plus 1 gitu. Nah, maka kita lihat hasil ini adalah dia akan bernilai 4 akar 15 per n pi pangkat 3. Dia akan bernilai, ada nilainya, kalikan, dia nilainya bisa 2 atau 0 ya, ini kan. Dia nilainya ini, yang ini dia itu bisa 2 atau 0. Kapan 2? 2 itu kalau ketemunya negatif cosnya ya, karena min ketemu min. Negatif itu berarti ketika ganjil ya, ganjil n-nya, ketika genap n-nya. Kalau n-nya genap, ini ketemunya positif jadi 0 gitu ya. Oke, itu jawabannya. Jadi kalau kapan dia kalau 2-nya kita masukkan ke sana ya, 2-nya jadi 8 gitu, dia nilainya itu akan bernilai sekian jika n-nya ganjil, dan akan bernilai, ini ada 2 jawabannya berarti ya, 0 jika n genap. Nah gitu ya. Maka karena 0 tidak perlu kita pakai yang ganjil saja yang ada nilainya. Jadi Cn itu adalah sudah bisa pakai ya, Cn sudah ketemu begitu. Nah sekarang tinggal masukkan ke persamaannya. Jadi kita dapatkan si x fungsi t adalah akar 30 per a. Kita masukkan, kalikan dengan Cn-nya ya, Cn-nya itu ini. Nah, kita lihat dulu ke atas, maaf ya tidak bingung, atas yang ini ya. Jadi C yang C-nya yang C-nya ini ya. Jadi nanti kita akan kalikan dengan maaf. Jadi misalnya kita masukkan ke persamaan yang atas itu ya, Cn kalikan akar 2 per A kalikan sin itu kalikan ini. Nah, sehingga tadi karena Cn-nya sudah dapat sekian 8, itu kalikan ada akar 15 kali 2 itu jadi akar 30 per A gitu ya. Nanti 8 per NP itu tuliskan dalam bentuk 8 itu adalah 2 pangkat 3 pi pangkat 3 gitu. Sigma n-nya tidak perlu semua, tapi n 1, 3, 5 seterusnya n ganjil. Kemudian ada seper n ya, tadi seper n pangkat 3 sin np per ax, kemudian kalikan e pangkatnya sekarang. Nah sudah bisa kita tulis ya, e pangkatnya adalah minus i n kuadrat p kuadrat habar per 2m a kuadrat t. Nah, inilah fungsi gelombang sebagai fungsi waktu di sembarang waktu berikutnya. Jawaban dari persamaan yang dari soal yang dicari. Begitu, sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat.